Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik. Oke, sebelum melanjutkan ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan saya absen dulu untuk kehadirannya. Berapa orang yang nggak masuk? 2 ya, karena sakit. Oke. Atas nama siapa? Aisyah Almafira ya. 1. Kemudian yang kedua siapa? Oke. Ada 2. Kemudian yang lainnya? Oke, ikut kegiatan program ya. Berarti hanya 25 anak ya yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tapi tidak apa-apa, karena memang pada hari ini bersamaan dengan kegiatan semacam masa orientasi untuk pramuka ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya tanya dulu, apakah semua sudah sarapan pagi? Sudah, tapi kalau menurut suaranya sudah sarapan pagi? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Oke, karena sehat semua dan suasananya juga dalam suasana yang begitu pramuka banget. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan bentuk pramuka, dan dari setelah bentuk pramuka yang kedua dicapai dengan marca mereka. Oke, 2 kali bentuk pramuka. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan kemarin apa yang kita pelajari? Pengaruh perubahan yang disebabkan oleh faktor alam. Faktor alamnya seperti apa saja? Faktor iklim. Apa yang kedua? Biologi, ya benar, faktor biologi. Kali ini materinya adalah kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Untuk hari ini materinya yaitu mengenai pengaruh keuangan terhadap kegiatan ekonomi yang ada, dan yang kedua adalah pengaruh konversi lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan industri dan pertanian. Sebelumnya saya tulis dulu materi di papan tulis ya. Maaf ya, saya harapkan walaupun lingkungan di luar itu ada suara-suara yang bisa mengganggu pembelajaran kita, tapi kita usahakan tetap fokus ya, tetap konsentrasi. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana pengaruh ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana sejarah berdirinya AFTA, kemudian apa tujuan dari dibentuknya AFTA. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai konversi lahan pertanian atau alih fungsi lahan pertanian yang akan diubah menjadi lahan industri dan juga pemukiman. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi ada 2 ya, kita akan membahas AFTA. Yang kedua kita membahas mengenai konversi lahan. Untuk AFTA kita sudah sering membicarakannya di pertemuan
itu apa? Ya, yang ketiga ASEAN Free Trade Area. Jadi kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara ya. Oke. Kemudian yang kedua mengenai konversi lahan. Nah, jadi itu nanti akan kita bahas kenapa terjadi alih fungsi lahan, kenapa alih fungsi lahan itu atau konversi lahan itu kok punya sifat menular. Nah, itu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke. Seperti biasa, setelah ini akan saya tayangkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi hari ini. Tapi sebelumnya saya minta Ananda sekalian berkumpul dalam satu kelompok. Ya, jadi kelompok satu berkumpul dengan kelompoknya dan begitu juga seterusnya. Kemudian akan saya bagikan link pembelajarannya. Silakan dimulai dari sekarang. Yang sampai yang tidak coba. Oke, sudah ya. Saya bagikan dulu untuk LKPD-nya kelompok 1. Kelompok 1 ya. Tolong yang sudah saya share link untuk pembelajarannya ini ya, silakan dikirimkan ke teman-temannya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 10 menit untuk melihat video pembelajaran yang sudah dikirim ke WA kalian semua. Sudah? Sudah ya. Oke. Untuk selanjutnya akan saya bagikan untuk lembar kegiatan peserta didik. Silakan dari apa yang Anda sekalian lihat dari tayangan video pembelajaran tentang konversi lahan pertanian yang diubah menjadi lahan industri dan juga pemukiman. Nah, di situ Anda sekalian diminta untuk merumuskan permasalahan-permasalahan apa yang muncul dari tayangan video pembelajaran yang sudah Anda sekalian lihat. Oke, saya bagikan untuk LKPD-nya. Jadi silakan mulai sekarang dikerjakan. Anda sekalian berdasarkan diskusi kelompoknya masing-masing mau identifikasi atau merumuskan permasalahan-permasalahan yang bisa diambil dari tayangan video pembelajaran tadi. Kemudian carilah solusi yang tepat masalahnya juga. Silakan diskusikan dari sekarang. Sekarang saya kasih waktu 10 menit. Paling lama nanti 15 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Yang kehilangan dan yang tadi sudah berwarna ke sini. 2 orang anak tadi. 2 anak yang sudah ketemu saya sebelum dari pembelajaran tadi. Silahkan ke depan menemui saya. Yang satunya tadi yang sudah pakai nama muka. Oke, saya anggap diskusinya sudah selesai ya. Jadi silakan ditentukan siapa yang akan melaksanakan presentasi di depan sini. Bisa dimulai ya. Presentasi kelompok 3, silakan. Namanya siapa sampean yang presentasi? Oke, Simida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, izinkan saya mempresentasikan tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Rumusan masalah, mengapa konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di daerah pinggiran kota, dan permasalahan apa yang timbul akibat dari konversi lahan tersebut. Konversi lahan pertanian menjadi industri banyak terjadi di kawasan pinggiran kota karena para pemilik industri memiliki alasan. Alasan tersebut antara lain: 1. Pembangunan industri yang memiliki lahan yang strategis. Kemudian lahan yang strategis adalah lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian
pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan tak bangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku, lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. 5. Faktor budaya sosial dan budaya hukum waris. Adapun masalah yang timbul akibat konversi lahan pertanian menjadi industri antara lain: 1. Lahan pertanian berkurang. Hal ini menyebabkan produktivitas pangan dari pertanian akan menurun. 2. Lahan pertanian di sekitar industri berpotensi karena input pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. 3. Konversi lahan bersifat menular yang mengancam persediaan lahan pertanian. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Namanya dulu. Alvin. Baik, silahkan. Silahkan, mungkin anggota kelompok 3 ada yang membantu menjawab pertanyaan. Bagaimana bisa diterima? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silahkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mengapa lahan pertanian yang ada di sekitar industri itu bisa terimbas, terkena pencemaran, terkena limbah dari industri yang ada di situ? Gitu. Silahkan dijawab. Ya, yuk, 1, 2, 3. Ada ceritanya. Sama-sama deh. Gitu. Biasanya tadi, presentasinya dulu. Yuk, 1, 2, 3. Nah, terus yang ketiga. Bagaimana bisa diterima? Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 mengambil tema mengenai pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Kemudian di situ dikatakan bahwa tadi ada beberapa alasan mengapa industrialisasi itu dibangun di daerah pinggiran kota. Ya, di sini ada alasan-alasannya. Yang pertama, misalnya kenapa para pengusaha itu memilih lahan pertanian dan ada pada pinggiran kota. Yang pertama, biasanya lahan pertanian itu harganya menjadi lebih murah sehingga para pengusaha itu menyasar para pemilik lahan pertanian karena mereka dengan mudah bisa dihasut untuk mau menjual lahan pertaniannya. Kemudian yang kedua, lahan pertanian itu lebih murah jika dibanding dengan membeli lahan yang sudah terbangun, sehingga pengusaha ini pintar memilih lahan mana yang memiliki harga lebih murah. Kemudian memang banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan dari pembangunan industrialisasi ini. Salah satunya tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya pertanyaan tadi ya, kenapa kok di lahan pertanian sekitar industri itu bisa terdampak atau terkena polusi yang diakibatkan dari kegiatan industri itu sendiri. Ya memang ketika berproduksi di situ akan mengeluarkan asap atau CO2 yang akan mencemari udara. Kemudian juga menghasilkan limbah yang bisa mencemari tanah dan juga air. Ternyata efek dari limbah industri itu sendiri bisa merugikan manusianya. Secara nggak langsung masuk ke tubuh mereka atau juga lewat polusi udara. Itu tadi ya presentasi dari masing-masing kelompok dengan 3 topik yang berbeda yang semuanya mengangkat tema mengenai pengaruh terhadap lingkungan ekologi, yaitu mengenai apa ya, menggunakan apa. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari interaksi yang disebabkan oleh adanya konversi lahan. Ini yang bisa disimpulkan pada pembelajaran hari ini.
Kalau kita menghambat terjadinya konversi lahan, berarti kita akan menghambat terhadap proses pembangunan negara kita sendiri. Tetapi walaupun itu tidak boleh dihindari, tapi dalam pelaksanaan konversi lahan itu harus selalu diawasi. Apakah konversi lahan itu tidak mengganggu lingkungan ekosistem yang ada di sekelilingnya? Apakah konversi lahan itu lebih memberikan keuntungan kepada masyarakatnya atau tidak? Jadi konversi lahan itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Harus ada pengawasan supaya dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyelewengan dan penyederhanaan sehingga konversi lahan yang dilakukan tepat sasaran. Kemudian ada yang nakal ya dari kelompok mana tadi bahwa konversi lahan itu memiliki sifat yang keluar. Kok bisa? Tapi di awal pembelajaran saya menanyakan tadi satu lahan sudah alih fungsi menjadi pemukiman. Nah, beberapa bulan atau 1 tahun kemudian di sebelahnya muncul rumah yang baru juga. Jadi di sini ada kesan bahwa alih fungsi lahan itu memberikan efek yang menular kepada orang lain. Oh ternyata tempat tidurnya di situ enak ya. Aku kan punya lahan di sini juga bisa jadi aku akan bikin rumah di situ karena enak banget akses jalannya lancar dan sebagainya. Nah, ternyata dari aku alih fungsi lahan yang benar itu contoh untuk pemukiman ya. Kemudian kalau untuk yang industri ini juga bisa menular ya. Jadi satu industri dibangun di situ artinya ada orang lain, ada pengusaha lain yang menginginkan mendirikan industri yang berbeda di lokasi yang sama. Di situ nanti dalam perkembangannya banyak sekali yang akan berubah. Di situ terus alih fungsi lahan akan terus terjadi. Dan suatu saat lingkungan itu menjadi lingkungan yang ramai. Sementara untuk sarana yang lain misalnya pendidikan belum ada. Maka suatu saat mungkin akan dibangun juga sarana pendidikan. Kemudian dibutuhkan juga sarana kesehatan. Akan dibangun juga sarana kesehatan. Kemudian untuk konsumen, bukan pasarnya terlalu jauh dari lingkungan industri. Maka di situ juga suatu saat akan terbangun sebuah pasar. Nah di situ jadi konversi lahan akan terus terjadi. Ini adalah pembelajaran terakhir untuk sebab yang ketiga. Jadi tugasnya kedua adalah kalian mempelajari soal-soal yang ada di buku pendamping. Silakan nanti semua mengerjakan soal pengetahuan ya halaman 28. Wajib dikerjakan nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Kemudian jangan lupa belajar karena pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian kalian yang pertama ya. Temanya apa saja? Semua materi yang ada di bab 1. Sudah jelas? Minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Jangan lupa juga ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Ya, jadi sebelum saya tutup pelajaran hari ini, pesan saya tetap jagalah kesehatan. Jangan sampai kita sakit karena kita sering begadang ya. Tetap aturi peraturan yang ada di sekolah tetap dipatuhi, ditaati, jangan sampai melanggar karena ada penilaian yang akan dilakukan setelah akhir semester yang nanti akan jadi penentu kalian akan naik kelas atau tinggal di kelas ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, ibadahnya jangan sampai kendor. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.